menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi setiap larangan-larangan Allah. Apa yang diperintahkan Allah dikerjakan, apa yang dilarang Allah ditinggalkan. Jadi siapa yang menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah dan menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah, maka itulah yang disebut dengan takwa. Ya, itulah yang disebut dengan takwa. Perintah, berbicara perintah Allah. Ya, perintah Allah itu bukan hanya sebatas perkara wajib saja. Contoh sholat 5 waktu itu perintah Allah tidak? Kita biasa memahamkan yang namanya perintah itu adalah perkara wajib, kan begitu? Kita biasa memahamkan perintah itu hanya sebatas perkara wajib. Ketika Anda melaksanakan sholat 5 waktu yang hukumnya wajib, dan ketika kita melaksanakan puasa Ramadan yang hukumnya wajib, berarti kita telah melakukan perintah Allah. Tapi dalam bab takwa ini bukan hanya sebatas dia melakukan apa-apa yang diperintahkan Allah dalam perkara yang wajib, tapi dia juga melaksanakan perintah-perintah Allah dalam perkara-perkara yang sunnah. Salat duha itu juga perintah Allah, tapi dalam bentuk perkara yang sunnah. Ya, sholat tahajud itu juga perintah Allah, tapi dalam bentuk perkara yang sunnah. Membaca Al-Quran itu juga diperintahkan Allah. Kita diperintahkan tidak memperbanyak bacaan Al-Quran. Ya, diperintahkan Allah, tapi dalam bentuk perintah yang sunnah. Kebanyakan orang itu tertipu. Ya, tertipunya seperti apa? Kamu nggak sholat tarawih? Alah, ngapain sholat tarawih? Orang sunnah aja kok. Ya, ngapain sholat tarawih? Orang sunnah aja kok hukumnya. Kamu nggak sholat tahajud? Alah, ngapain tahajud dan orang sunnah aja hukumnya kok. Definisi sunnah apa? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kamu nggak melaksanakan sholat duha? Alah, ngapain sholat duha? Orang sholat duha itu hukumnya sunnah aja kok, kan gitu. Ya, seharusnya orang yang bertakwa itu melihat perkara yang sunnah sama-sama perintah daripada Allah Ta'ala, bukan melihat dari definisi. Jangan lihat perkara sunnah dari sisi definisi, yang artinya secara definisi sunnah itu apa? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Sehingga kalau kita menilai perkara sunnah dari sisi definisi, kita akan menjadi orang yang gampang-gampangan meninggalkan perkara sunnah. Ya itu tadi, kamu nggak puasa Rajab, ya, kamu nggak puasa sunnah bulan Rajab, alah sunnah aja kok. Ya, kamu nggak puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15, ya, di tanggal 13, 14, 15 Hijriyah, dengan hitungan bulan Hijriyah pada tiap bulannya, alah sunnah aja kok. Kamu nggak puasa Senin Kemis, alah sunnah aja kok. Kenapa bisa terjadi pandangan remeh terhadap perkara sunnah? Karena kita memandang perkara sunnah itu dari sisi definisinya. Tapi orang yang bertakwa memandang perkara sunnah itu sama-sama perintah Allah. Sholat 5 waktu yang wajib, perkara wajib perintah Allah, sunnah juga perintah Allah. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Bentar lagi, ya, orang bertakwa semisal ketika mendengar itu tergerak hati dia. Wah, ini sholat tarawih. Tarawih ini adalah perintah Allah, dia kerjakan. Ya, kenapa? Karena dia memandang dari sisi sama-sama perintah. Wajib perintah Allah, perkara sunnah juga perintah Allah. Dia pandang itu, sehingga dia tidak membedakan. Seolah-olah dia nggak membedakan yang wajib dengan yang sunnah, karena yang dia pandang, yang dia lihat adalah sama-sama perintah. Beda dengan kita, ya. Kalau kita memandang dari sisi apa? Definisi. Sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Alah sunnah aja kok, gitu ya. Alah sunnah aja kok. Hati-hati nih dengan sifat seperti ini. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tuzi menyebutkan di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin,
ketika seseorang meremehkan perkara sunnah, bibit-bibit kemunafikan ada di dalam hati dia. Jadi ketika kita tidak melakukan perkara sunnah, nggak sholat tahajud, tidak sholat taraweh, kalau kita meremehkan, Allah sunnah aja kok, bibit-bibit kemunafikan sudah tertanam di dalam hati. Ya, bibit-bibit kemunafikan sudah tertanam di dalam hati. Beda halnya kalau semisal begini, kenapa tidak sholat taraweh? Sakit kali perutku, kenyang kali tadi buka banyak kali makan, kolak aku makan, batu rebusku makan, ya, pohon dimasak di sayurku makan, sakit perutku, uzur aku tak bisa taraweh. Tidak, dia tidak melaksanakan perkara sunnah, tapi tidak juga meremehkan perkara sunnah. Itu tidak jadi masalah. Tapi ketika Anda tidak melaksanakan perkara sunnah dan ada unsur meremehkan perkara sunnah, tanda-tanda orang-orang, bibit-bibit kemunafikan sudah tertanam di dalam hati. Ayo, ya, amalin banyak-banyak perkara sunnah. Bentar lagi kita bulan Ramadan nih. Ya,